Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris bersama Misina. Kali ini kita sudah masuk ke lesson 11. Are you ready? Ya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lesson 11 ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah learning about public places, yaitu tentang tempat-tempat umum. Yang ini berkaitan dengan kendaraan, ya. Ada bus station, railway station, harbor, dan airport. Kemudian yang kedua, ask and give opinion, bertanya dan memberikan pendapat. Kemudian yang ketiga, use simple future tense, diajarkan bagaimana menulis dalam bentuk simple future tense. Apa yaitu? Ya, kita dengarkan penjelasannya lebih jauh lagi. Lihat di layar ke HP kalian atau di layar laptop atau komputer kalian. Di situ ada gambar bus station. What is bus station? A bus station is a structure where buses stop to pick up and drop off passenger. A bus station is larger than a bus stop. Apa artinya? Perhatikan ya, ada 3 paragraf dalam wacana yang kalian lihat. Yang pertama keterangan tentang bus station, yang kedua adalah how to ask opinion, bagaimana menanyakan pendapat, lalu yang ketiga adalah how to give opinion, bagaimana cara memberikan opini. Yang pertama artinya, Misina bantu translate. Bus station in bahasa we call it terminal. Kita bilangnya terminal ya. Terminal adalah tempat di mana bis-bis berhenti untuk mengambil dan menurunkan penumpang. Terminal ini lebih besar, larger, lebih besar daripada bus stop. Bus stop itu halte. Jelas ya? Memang jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanyakan pendapat? Cara yang mudahnya adalah banyak sekali caranya ya. Nah, tapi yang paling mudah adalah dan bisa kalian praktekkan adalah menggunakan kata what do you think? Ya, ketika ya, what do you think? Ya, oke. Di sini ada kata what do you think? What do you think buses will be like in the future? Nah, itu pertanyaannya, bagaimana bus di masa yang akan datang, di masa depan? Nah, itu sebenarnya. Kemudian bagaimana menjawabnya? Karena pertanyaannya what do you think? Maka responnya atau jawabannya adalah I think. Ya, jadi saya merasa atau saya pikir buses in Jakarta will be provided like an airplane. Bus-bus di Jakarta akan difasilitasi seperti pesawat. Ya, ini adalah prediksi di masa yang akan datang menggunakan kata will. Will artinya akan, ya, yang tadi sudah Misina jelaskan. Satu gambar, nanti akan ada pertanyaan 3 berkaitan dengan wacana yang ini yang sudah kita pelajari ya. Oke, yang nanti ada ini, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Kemudian pertanyaannya, exercise 1. Tolong diperhatikan baik-baik, kita masih membahas bersama ya. Pertama, a bus runs on the. Nah, kita tahu ada berapa means of transportation atau transportasi. Ada yang melaju atau berjalan di jalan, ada yang di laut, ada yang terbang atau di langit kita menyebutnya, atau di railway berarti menggunakan rel. How about the bus? Pertanyaannya, a bus runs on the. Nah, bus melaju di mana? Yap, yang jawabannya road adalah kalian benar. Ya, jawabannya adalah road. Kemudian jawabannya road kita tandai dulu ya biar memudahkan kalian road. Kemudian yang kedua, a bus station is titik then a bus stop. Tadi sudah ada secara ukuran bus station atau terminal lebih apa dibanding bus stop? Yap, yang menjawab larger berarti mendengarkan tadi larger artinya lebih besar. Larger itu sama dengan bigger ya secara arti. Kemudian yang ketiga adalah pola bagaimana cara menanyakan pendapat. Kata kerja apa yang kurang dalam kalimat ini? What do you titik about the bus? Apakah see melihat? Apakah have mempunyai atau memiliki? Apakah think pikir atau it? Nah, karena menanyakan pendapat, maka yang tepat adalah say what do you think about the bus? Bagaimana pendapatmu tentang bus? Gampang ya? Kemudian kita masuk ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya kita belajar tentang railway station. Cara mudah mengartikannya adalah ingat ada kata rail. Berarti dalam bahasa kan rel ya. Oke, kita mengartikannya railway station is stasiun kereta api.
What is a railway station? A railway station is an area where trains stop to load and unload passenger. It generally consists of platform and a station building. Artinya, stasiun kereta api adalah tempat di mana kereta-kereta berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang. Biasanya terdiri dari platform. Platform itu bahasanya peron ya, yang tempat menunggu kereta, peron, dan station building ya, gedung-gedung untuk menunggu kan karena dia transportasi massal, maka pasti penumpangnya jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan halte misalnya ya. Oke, ada kata baru platform ya. Kemudian cara menanyakan pendapatnya gimana? Contoh ya, ini contohnya. What do you think trains will be like in the future? Apa pendapatmu bagaimana kira-kira kereta di masa depan? Nah, jawabannya I think trains in Jakarta will be super fast in the future. Saya rasa di Jakarta kereta akan sangat cepat. Ini kan perkiraan ya. Yang kalian pernah pahami adalah polanya. What do you think? Dan cara menjawabnya I think. Nah, kosakatanya kalian di sini ada berapa kosakata baru yang bisa kalian pelajari? Super fast. Ya, fast cepat, super fast berarti sangat cepat. Next, kemudian pertanyaan tentang railway station seperti tadi. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah a train runs on the, ini trennya tidak harus pakai S ya, salah ya. A train runs on the, oke, kalau kereta berjalannya di mana? Oke, benar yang jawab railway. Jawabannya di railway. Ingat ada relnya. Kemudian yang kedua, a railway station consists of. Nah, tadi stasiun kereta api terdiri dari apa? Yang tadi Miss Sina bilang artinya tempat menunggu para penumpang, tempat para penumpang menunggu kereta. Ya, peron secara bahasa. Oke, yang jawab platform kalian cakep. Platform ya. Nah, ini kalau tadi kan menanyakan pendapat, what do you think? Ya, sekarang menanyakan pendapat tapi yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no, yaitu yang depannya do ya. Do you think that trains in Jakarta will be super fast in the future? Apakah menurutmu kereta di Jakarta akan sangat cepat? Nah, kalau depannya do berarti kan jawabannya antara yes atau no. Berarti yang A sudah pasti salah. Berarti jawabannya antara B, C, D. Dan karena memang kita akan mengakui mungkin di masa depan kereta akan sangat cepat, maka kita bisa jawab yes, I think so. Jadi yang bisa kalian pelajari di sini adalah menanyakan pendapat what do you think. Kemudian cara menjawabnya tadi I think titik-titik. Nah, kalau ada do you think, apakah menurut kamu? Berarti jawabannya antara yes dan no. Kalau kamu merasa setuju, yes, I think so. Kalau misalnya tidak setuju, no, I don't think so. Ya, itu caranya ya. Oke, kemudian gambar ketiga, airport. Airport mudah ya. Airport is bandara. What is an airport? An airport is a place where airplanes take off and land. There are buildings for passengers to wait in. An airport always has a runway for a plane to take off. Artinya apa? Bandara adalah tempat di mana pesawat take off. Take off itu lepas landas ya. Lepas landas itu menuju terbang ya, and land. Land itu berarti mendarat. Ada building artinya gedung untuk para penumpang untuk menunggu, to wait in. Ya, karena waktunya dia lebih lama dibandingkan dengan kereta atau yang lainnya, maka dia need a special place, membutuhkan tempat khusus ya, building. Dia selalu always has a runway. Runway itu maksudnya tempat landasannya ya, tempat landasannya for a plane to take out, untuk lepas landas. Nah, pertanyaannya tentang pendapat ini sama seperti pertanyaan yang menunjukkan yes atau no. Do you think that airplane is the most expensive means of transportation? Apakah menurutmu pesawat adalah alat transportasi yang paling mahal? Jika menurut kamu setuju, kamu jawab yes, I think so. Jadi jika tidak setuju, no, I don't think so. Itu ya. Pertanyaan tentang airport kita bahas bersama-sama. A plane flies in the, nah tadi kalau tadi banyak kan pakai runs, ini pakai flies. A plane, pesawat terbang di, ya namanya terbang pasti. Oke, yang jawabnya sky berarti pintar. Kemudian in the airport there are building for passenger. Di airport, di bandara ada gedung untuk penumpang ngapain? Apakah untuk tidur? Apakah untuk menunggu, apakah untuk berhenti, atau untuk lepas landas? Karena ngomongin passenger, maka kita pasti wait in.
Nah, kemudian yang large airport. Large airport bandara besar harus memiliki apa? Ada airport aprons, taxiway bridge, kemudian hotels, yang B restaurant, emergency services, schools. Lalu C airport aprons, taxiway bridge, and lounges. Maka yang benar adalah jawabannya C. A salah karena hotel. Tidak ada hotel yang difasilitasi. Tapi kalau di sekitar bandara ada hotel, emang ada karena itu bisnis ya, di sekitar hotel ada tapi tidak dibuat oleh airportnya dari bandaranya. Kemudian yang kedua B salahnya adalah schools, maka C lah ya jawaban yang paling memungkinkan untuk kita isi. Next, kemudian ini adalah the last place of public places yang kita pelajari hari ini ya, harbor. Miss tadi kenapa tulisannya harbornya itu pakai U? Itu hanya masalah tulisan dan itu sama benar semua. Harbor pakai U ataupun harbor tanpa U sama artinya adalah pelabuhan. What is a harbor? A harbor is a maritime facility where ship docks to load and discharge passengers. Artinya pelabuhan adalah fasilitas kelautan di mana kapal merapat atau untuk menurunkan dan untuk menaikkan penumpang. Oke ya. Nah, ingat ada dua pertanyaan antara Doni sama Dita tentang pendapat juga. Katanya Doni, I think the ship is more comfortable than an airplane. Ini pendapatnya Doni bilang, saya rasa kapal itu lebih nyaman daripada airplane. Ternyata Dita tidak setuju. Maka Dita bisa bilang, I don't think so. Ini menyatakan pendapat. Gampang ya, bisa kalian lihat lagi. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari 4 ini. Number 1, a ship sails on the, kapal berlayar di, namanya kapal tadi kita udah memilih ada road, ada railway, ada sky, maka ship adalah di laut yaitu di sea. 2, ada percakapan antara Ari dan Nita. Don't you think the ship is more comfortable than an airplane? Tidakkah menurut kamu bahwa kapal itu lebih nyaman daripada airplane? Kita lihat apakah Nina setuju atau tidak. Lihat kalimat yang menyertainya. I think an airplane is more comfortable. Kata Nita, saya rasa pesawat lebih nyaman. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nita tidak setuju. Maka jawaban yang kita pilih adalah no, I don't think so. Kemudian yang keempat, ships load and unload the passenger. Kapal menaik dan menurunkan penumpang di mana tadi? Oke, public places, yes, harbor. Oke, itu dia. Kamu gampang ya. Nanti bisa kalian lihat-lihat atau kalian baca di lesson 11. Oke, kita masuk ke tugas hari ini. Oke, nah di tugas hari ini, tapi sebelumnya akan kita jelaskan. Secara bahasa, kalian tadi sudah mempelajari tentang how to ask and give opinion. Bagaimana bertanya dan memberikan pendapat. Sekarang bagaimana kita membuat kalimat caranya dengan simple future tense. Berarti yang di masa depan, di masa akan datang. Bukan berarti puluhan tahun lagi, bukan. Sejam lagi juga future tense. Ya, yang akan datang. Artinya kegiatan tersebut belum kita lakukan. Pertama, perhatikan kalimatnya. We will go by MRT tomorrow. Kedua, they will visit their grandparents. Yang ketiga, I will sleep on the sofa tonight. Nah, polanya bisa kalian lihat subject will verb 1. Nah, will di sini they lalu I masuknya adalah sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Ya, subjek. Lalu will adalah rumusnya yang artinya akan. Lalu go visit, ada go, ada visit, lalu ada sleep. Ini semua yang disebut dengan verb. Ya, verb yang ke-1 atau kata kerja. Nah, ini polanya. Nah, kalian bisa membuat kalimat ini dengan mudah. Contohnya, Miss Ina will read some books. Miss Ina akan membaca beberapa buku. Nah, boleh kalian tambahkan keterangan kalimat seperti tomorrow, tonight yang ada di sini, atau next week, minggu depan, boleh. Tapi kalau kita sudah menggunakan will, orang sudah tahu bahwa itu adalah future tense yang akan datang. Gampang ya. Atau kita bisa bilang Mr. Ajis will teach us. Mr. Ajis akan mengajar kita.
Nah, itu bisa. Jadi gampang. Subjek, jangan lupa ya, pakai will, lalu kata kerja gunakan objek biar kalimatnya makin bagus. Now, we'll talk about your task, tugas hari ini. Make 5 sentences using this pattern and one dialogue about us and give opinion. Artinya, buatlah 5 kalimat menggunakan pola ini. 5 ya, gampang. Pola ini. 5 dan 1 dialog tentang us and give opinion. Bertanya dan memberikan pendapat. Tadi contohnya ada di slide-slide sebelumnya. Yang pertama, contoh misalnya berikan dialog adalah misalnya ada pertanyaan antara Pimpin sama Kirana. Pimpin nanya sama Kirana, "What do you think about Mr. Ajis?" And Kirana berkata, "I think Mr. Ajis is a nice teacher." Nah, itu bebas kalian bicarakan dengan tentang apa. Kalau kalian bisa membuat kalimat yang ada hubungannya tentang means of transportation, tentang alat-alat transportasi, lebih keren karena sangat berkaitan erat dengan yang kita pelajari di lesson 11 ini. Udah ya, sampai sini dulu. Misina tunggu tugasnya. Jangan lupa diperhatikan baik-baik videonya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.